Assalamualaikum, halo teman-teman. Petualangan kali ini saya akan berburu kepiting di Danau Manru. Danau Manru ini berada di kawasan Gunung Bawakaraeng dengan ketinggian 1376 mdpl. Ia terletak di bagian bawah Talung, sebelah barat Lembah Rama, dan sebelah utara Danau Tanrali. Para pendaki sering menyebut Danau Manru ini dengan nama Danau Sleng, Danau Kembar, Danau Kupu-Kupu, serta Telaga Bidadari. Ada beberapa akses menuju danau ini, lewat Desa Panaikang, Lembah Rama, dan juga Danau Tanrali. Akan tetapi, akses yang paling dekat lewat Desa Panaikang. Perjalanannya memakan waktu 2-3-4 jam. Tergantung kecepatan orang masing-masing. Ketika telah sampai di danau ini, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah. Dan terdapat satu danau lagi yang biasa disebut Danau Teratai. Tapi pengunjung jarang ke sini. Biasanya hanya masyarakat sekitar yang datang mengembalakan sapinya di pinggiran danau. Awal mulanya danau-danau ini terbentuk ketika terjadi longsoran Gunung Bawakaraeng tahun 2004 silam. Material longsorannya yang kemudian membentuk danau-danau seperti Danau Tanrali, Danau Teratai, dan juga Danau Manru. Di tempat ini kita dapat melihat lembah yang sangat hijau dan dinding yang kokoh. Serta tak jarang pula, pemandangan akan terbatas ketika kabut dan hujan turun. Para pendaki yang datang biasanya ngecamp di pinggiran danau atau di dekat sungai aliran dari danau. Di aliran sungai inilah saya akan mencari kepiting-kepiting kecil yang jumlahnya sangat banyak. Apalagi saat hujan, kepiting biasanya akan naik di permukaan. Dan ketika malam tiba, kepiting-kepiting akan keluar dari celah-celah batu dan berkeliaran di pinggiran danau. Ketika mencari kepiting, tak lupa pula saya membawa baskom untuk wadah kepitingnya. Ketika sampai, saya mencari lokasi yang banyak bebatuannya yang kemungkinan kepiting akan bersembunyi di sana. Dengan aliran sungai yang tenang, kan lebih memudahkan untuk mencari kepiting karena gampang terlihat ketika batunya itu diangkat. Ketika batunya diangkat, kepiting akan berlarian keluar dan saat itulah saya akan menangkapnya. Dan ini adalah tangkapan pertama saya. Kepitingnya itu sangat kecil tetapi ganas. Kita harus hati-hati ketika mengambilnya. Banyak juga batu-batu besar yang saya geser untuk mencari kepiting-kepiting, namun hasilnya zong. Dan ternyata kepitingnya itu berpindah ke batu yang kecil. Asalkan kita terus mencari dan tidak menyerah. Dan inilah kepiting kedua yang saya dapatkan. Di aliran sungai ini masih terdapat banyak hewan air. Sambil mencari kepiting, saya juga menikmati pemandangan yang sangat indah di dinding tebing seperti lukisan. Hingga ketika berada di sini, waktu itu tidak terasa dan saya terus melanjutkan berburu kepiting di celah bebatuan besar. Kemudian saya melanjutkan perburuan dan pindah ke dekat danau. Semakin dekat ke danau, maka semakin banyak pula kepiting-kepiting yang saya dapatkan. Saya menyeberangi sungai dengan cara melompati bebatuan-bebatuan besar yang ada di sana dan mencari lokasi yang banyak kepitingnya. Untung saja waktu itu aliran sungainya tidak deras karena tidak sedang hujan dan airnya juga sangat jernih. Di danau ini terdapat dua jenis ikan, ikan nila dan ikan mas. Biasanya tiap akhir pekan banyak orang yang datang untuk memancing di sini. Kemudian saya pindah menuju ke dekat pinggiran danau dan di sana tak kalah banyak kepitingnya. Lalu pindah lagi ke pinggiran danau. Ketika masuk ke danau, kita harus selalu berhati-hati agar tidak tergelincir karena bebatuannya itu sangat licin. Kepiting di Danau Manru ini lumayan banyak, sehingga bisa menjadi santapan alternatif jika teman-teman camping di tempat ini.
Kemudian, saya melanjutkan perburuan menyisiri pinggiran danau. Dan tantangannya ketika berada di pinggiran danau, airnya itu lebih cepat keruh. Karena banyak endapan tanah ketika turun hujan dan airnya itu meluap. Serta kedalaman air yang tidak seperti di sungai, yang mengharuskan saya tetap fokus untuk melihat kepitingnya. Ketika berburu kepiting, saya mendapatkan kepiting yang sedang berganti kulit. Dan saya mendapatkan seekor induk kepiting yang terdapat banyak sekali anak-anak kepiting kecil di perutnya. Dan akhirnya, saya melepaskannya kembali induk kepiting itu bersama anak-anaknya ke danau, agar populasinya tetap terjaga. Dan sampai di sini perburuan kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.